tenggelamkan. Istananya dulu besar, berisi semuanya emas. Gitu. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran Qarun ini saking kayahnya, ya, sampai-sampai teman-teman sekalian, Qarun itu digambarkan dalam Al-Quran untuk membuka gudangnya. Allah gambarkan kunci gudangnya, bukan lagi Allah gambarkan harta di dalam, supaya kita tahu bagaimana besarnya gudang itu. Jadi gudang itu ada punya pintu gerbang besar dan ada kuncinya. Kuncinya itu harus diangkat 10 orang laki-laki perkasa. Kuncinya saja. Kita biasa pakai kunci kecil kan? Ini kuncinya diangkat 10 orang, saking kayahnya. Tapi subhanallah diingatkan, Nabi Musa AS kirim orang. Hai Qarun, sadar. Nabi Musa mengingatkan kau bertakwa kepada Allah. Dulu kau orang miskin dulunya. Selalu Nabi Musa lewat, doakan dia. Sampai dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah supaya saya diberikan kekayaan sama Allah. Allah kasih dia ilmu sedikit dalam emas. Mulailah dia bisa ngelola emas dan segala. Sampai dia jadi kaya raya. Loh, setelah kaya raya, malah dukung Fir'aun. Malah dia bersatu sama pasukan Fir'aun untuk menyerang Musa AS. Kekonyolan yang luar biasa. Udah melanggar, menantang Allah. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan satu pelanggaran, tugas kita berhenti dan perbaiki. Ada orang tidak, dia melanggar, udah deh sekalian. Ini seperti sifatnya iblis ini. Makin rusak. Loh kenapa makin rusak ini? Kok makin rusak ya? Syaitan kata ulama menyesatkan manusia dengan pola seperti ini. Karena iblis caranya seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia tadinya baik, lalu dia buat dosa. Ama syaitan dibuat supaya dosa itu tidak cukup di situ. Terus aja digerogoti sampai dia mengulanginya. Sekali zina, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, sudah gak diterima tobatmu. Supaya dia buat lagi. Makin banyak dia buat dosa, maka seperti iblis tadi, makin jauh dari rahmat Allah. Kalau peringatan Allah melalui lisan seseorang sampai pada kita dan kita sadar, itu positif. Kalau enggak datang cobaan lebih berat loh. Nabi Musa AS doakan kehancuran. Subhanallah, waktu itu istananya, itu dikatakan menyaingi istananya Fir'aun. Fir'aun istananya itu besar-besar. Qarun bisa menyaingi karena kayahnya. Dan kalau dia lewat, emas semuanya. Sampai pengawal-pengawal yang mikul dia. Zaman dulu kan masih belum ada ya kendaraan kayak kita sekarang. Dipikul. Semuanya itu. Tempat dia duduk emas. Ya, baju-baju emas. Baju pengawalnya semua emas. Sampai kalau dia lewat, orang cemburu lihat. Gitu. Subhanallah, depan mata mereka, Allah buat goncangan terjadi gempa. Yang rubuh hanya rumahnya Qarun. Yang lain tidak ada. Orang saksikan semua. Rubuh pelan-pelan. Hancur semuanya. Tenggelam dengan emas-emasnya semua. Dan Nabi Musa AS mengatakan, ambillah pelajaran wahai Bani Israel. Lihat nih bagaimana Allah tenggelamkan. Nah, sebelumnya malam harinya, itu Qarun sempat minum, pesta-pesta di rumahnya. Diingatkan oleh orang-orang, bantulah orang susah. Musa AS memerintahkan keluarkan zakat. Gak mau tahu. Tenggelamkan sama Allah. Lalu Nabi Musa AS mengatakan, mulai sekarang, setelah tenggelam Qarun, sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang menemukan lagi istananya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi yang tidak ada yang bisa tahu. Ada sebagian Bani Israel sempat mau gali-gali di situ. Tahu istananya di situ. Lewat orang-orang beriman di antara mereka para ulamanya. Mau ngapain? Mau coba cari hartanya Qarun. Banyak emasnya. Kata mereka para ulamanya Bani Israel waktu itu, ketahuilah Nabiullah Musa sudah mengingatkan kalau tidak akan pernah ada yang menemukan sampai hari kiamat. Baru mereka tinggalkan. Tapi tinggal cerita. Ya. Beruntunglah orang yang ambil pelajaran dari semua itu.